Salam merpati lovers, selamat pagi. Kita bikinkan video edukasi atau curhatan kali ini tentang masalah atau pembahasan, bukan masalah ya. Benar atau enggak sih kalau melakukan serit pada bulu merpati atau setik pada bulu merpati pada lar primer ya? Apakah fungsinya baik untuk si merpati bahan player? Apakah itu akan membentuk atau mempercepat pembentukan otot pada sayap merpati? Entah itu merpati kolong bebas atau kolong meja, atau itu tomprangan, atau bahkan merpati sprint, long sprint yang kita bahas ya. Apa sih fungsinya? Apakah bagus untuk si merpati tersebut? Di sini kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua termasuk saya juga. Selamat pagi, salam merpati lovers. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih penonton lama. Tanpa kalian channel ini gak ada apa-apanya. Untuk penonton baru jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, kita lanjut. Saya ada contohnya seperti pembahasan pertanyaan awal. Ini nggak bisa sering contoh ya. Ini hanya biar memperjelas pembahasan aja. Ini yang biasa dilakukan para pemain merpati, entah itu kolong ataupun long sprint, disetik bulu primer ataupun bahasanya diserit ya, diserit bulu primernya. Oke, kita lanjut. Mengapa melakukan hal seperti itu? Tujuannya apa? Biasanya yang pertama, tujuan mereka untuk mempercepat proses pembentukan otot sayap pada merpati muda. Itu pasti. Tapi emang benar sih, emang benar pembentukan otot sayap pada merpati muda itu memang bakalan lebih cepat terbentuk kalau melakukan setik atau serit bulu primer pada merpati muda dan pada merpati tua. Nah, apa sih fungsinya? Selain yang kita omongin tadi ya, selain mempercepat pembentukan otot sayap pada merpati muda, ada beberapa fungsi. Tetapi melakukan cara ini beda lagi kondisi kalau dia long sprint atau dia main kolong. Beda sistem latihan. Ingat, itu beda sistem latihannya. Pertama yang saya bahas, kalau melakukan setik terhadap merpati kolong atau serit pada merpati kolong. Melakukan serit pada merpati kolong tujuannya umum ya, umum nih. Karena saya melakukannya juga dulu, kalau untuk sekarang enggak deh. Karena ini hanya sampel, makanya saya lakukan. Ini juga nggak tahu jantan atau betina ya, masih pijik 6. Biasanya pertama tujuannya memang pembentukan otot merpati. Kalau khusus untuk merpati kolong, biasa tujuannya seperti itu. Pembentukan otot sayap pada merpati lebih cepat, itu benar. Yang kedua, dengan tujuan agar si merpati kolong ini bisa mencapai tingkat kestabilan yang tinggi saat terbang. Lebih cepat mencapai ketinggian. Jadi proses pelatihan merpati kolong ini tujuan yang pertama adalah merpati harus cepat tinggi. Dengan alasan pembentukan otot yang bagus pada sayap merpati muda ya, maka logikanya keinginan si pemilik, maka si merpati bahan yang sudah di stick tersebut atau yang sudah diserit bulu primernya, maka terbangnya bakalan cepat tinggi. Itu harapannya. Tetapi sistem latihannya pasti berbeda dengan yang dilakukan merpati long sprint. Walaupun merpati long sprint melakukan setik lar primer atau serit lar primer, sistem latihannya berbeda dengan yang dilakukan merpati kolong. Merpati kolong tujuannya pembentukan otot sayap, lalu agar merpati lebih cepat tinggi terbangnya, lebih cepat stabil. Sedangkan merpati long sprint melakukannya yang pertama agar merpati bisa memiliki otot sayap yang bagus. Yang kedua, agar si merpati terbangnya nggak tinggi. Paham nggak? Satu trik tapi tujuannya beda, maka sistem latihannya pun berbeda. Video kali ini saya bahas nanti, ini bagian pertama ya, bukan bagian kedua. Ini bagian pertama, nanti akan saya bahas bagian keduanya. Kalau merpati sprint melakukan hal seperti ini yang kita bahas pagi ini ya,
pembentukan otot sayapnya memang lebih cepat. Gimana sih caranya? Sedangkan mereka melakukan sistem pembentukan otot sayap tetapi terbangnya long sprint atau terbang rendah lah kalau kita bilang, kalau merpati balap long sprint itu. Dengan cara itu, merpati bahan muda sudah terbiasa akan terbang lebih rendah karena bobot yang dia terima akan lebih berat saat terbang karena melakukan stick lar primer atau serit lar primer. Jangan salah, untuk kedua jenis tersebut dari merpati kolong atau merpati balap, kalau dilakukan serit seperti ini, itu nggak salah sama sekali. Itu nggak salah dalam melakukannya. Tapi hati-hati, setelah melakukan serit pada merpati kolong atau melakukan stick lar primer pada merpati kolong itu hati-hati dalam proses latihan. Karena proses latihannya berbeda dengan merpati long sprint dengan merpati kolong bebas kalau melakukan trik yang sama seperti ini. Sama-sama di stick, sama-sama lar primernya diserit, tapi sistem latihannya yang berbeda. Jadi tolong jangan disamakan. Karena kalau disamakan apa? Nanti merpati kolong sistem pelatihannya cara merpati balap itu bakalan susah tinggi. Intinya merpati muda itu kalau kebiasaan dia bakal melanjutkan kebiasaannya. Paham pasti teman-teman? Merpati muda walaupun prospek, indukannya prospek, kalau cara melatihnya salah, tetap aja salah. Itu pasti. Jadi percuma kalau melatih merpati, walaupun itu terahnya bagus, karakter indukannya bagus, belinya cukup mahal, tetapi yang melatihnya justru nggak ngerti sama sekali, itu percuma. Jadi jangan kaget nanti beli merpati kolong terahnya bagus, karakternya bagus, indukannya terbang stabilnya tinggi, tapi kok pas di tangan pemilik baru saat beli mahal-mahal, pas dilatih justru nggak mau terbang tinggi. Karena sistem latihannya berbeda. Intinya merpati bahan itu nol, kita yang membentuk. Untuk karakter dia akan keluar sendiri. Kalau kita salah membentuk maka karakternya nggak akan keluar. Ini bagian pertama. Pokoknya ya, ini kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan video pertama nih, saya simpulkan ya. Yang pertama, melakukan stick bulu primer ataupun melakukan serit bulu primer seperti yang tadi dilakukan. Yang pertama, memang untuk pembentukan otot sayap lebih cepat, baik itu merpati kolong ataupun merpati long sprint. Sedangkan yang kedua, ini berbeda fungsi masing-masing tergantung sistem latihan. Yang kedua, untuk merpati kolong agar mempercepat si merpati lebih cepat tinggi terbangnya. Sedangkan untuk merpati long sprint agar si merpati nggak terlalu terbang tinggi. Pusing kan? Untuk yang ketiga, fungsinya agar pernafasan atau tenaga merpati lebih cepat, bagus, atau akan lebih baik selama sistem pelatihannya benar, sistem pelatihannya konsisten. Itu yang paling penting. Kalau untuk penjelasan yang kedua tadi ya, padahal trik yang sama tetapi fungsinya beda yang diharapkan. Merpati kolong difungsikan agar mempercepat proses terbangnya lebih tinggi, sedangkan merpati long sprint agar si merpati tetap terbang rendah. Itu tergantung sistem latihan. Ingat, itu tergantung sistem latihan. Jadi untuk teman-teman, saya rasa cukup video kali ini. Nanti ada part keduanya, silahkan ditunggu part keduanya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Salam Merpati Lovers Indonesia.